Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasan sebelumnya itu tentang uji hipotesis dua sampel, maka bahasan kali ini itu tentang uji hipotesis dua sampel. Di sini untuk yang hipotesisnya, di sini ada model untuk lower seperti ini, upper seperti ini, dan dua arah seperti ini. Di sini nilai D0-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi selisih antara mu1 dengan mu2 itu tidak sama dengan 0. Kemudian yang perlu ditekankan di sini adalah karena ada dua sampel dari dua populasi yang berbeda, maka di sini posisi mu1 itu ada di depan, kemudian mu2-nya ada di belakang seperti ini, di belakang tanda negatif. Jadi di sini nanti perlu kalian harus mendefinisikan terlebih dahulu yang mana termasuk populasi pertama, yang mana termasuk populasi kedua, karena nanti akan menentukan bagaimana bentuk dari hipotesisnya. Akan tetapi di sini meskipun nanti kalian berbeda mendefinisikan, kesimpulannya itu sudah pasti sama selama prosedurnya yang sudah kalian jalankan itu benar. Nah, kemudian uji statistik yang digunakan kalau misalnya sampelnya berukuran besar, maka yang digunakan adalah uji Z. Kemudian kalau tau-nya diketahui, maka memakai rumus ini. Kalau tau tidak diketahui, maka yang dipakai adalah rumusnya yang ini. Kemudian kalau D0-nya tadi sama dengan 0, maka bentuk hipotesisnya itu akan menjadi seperti yang ini. Ini untuk yang lower, kemudian ini upper, dan kemudian ini adalah yang dua arah. Nah, karena tadi D0 sama dengan 0, maka untuk bentuk hipotesisnya akan jadi seperti ini. Ini untuk yang upper dan ini untuk yang dua arah. Nah, sebenarnya kalau bisa dilihat di sini kurang lebih aja dengan yang uji satu arah kemarin yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa di sini lihat untuk yang H0-nya, untuk yang lower lebih dari, yang H1-nya adalah kurang dari. Terus yang untuk upper, yang H0-nya kurang dari, kemudian H1-nya itu lebih dari. Yang membedakan hanya di sini karena ada dua buah populasi, maka jangan sampai nanti kalian salah mendefinisikan atau salah meletakkan, atau mungkin dari awal tidak konsisten menentukan yang mana menjadi populasi 1 sama populasi 2, karena nanti letak populasi yang siapapun yang menjadi populasi 1 itu nanti kalau misalnya untuk uji satu arah bisa nanti larinya ke sini, bisa nanti larinya ke sini, tergantung bagaimana kalian mendefinisikan populasi 1 itu tadi dan populasi 2. Kemudian kalau misalnya untuk rumusnya sendiri, karena D0-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi di sini untuk yang hipotesis yang dua sampel tadi perlu diingat, kalau misalnya D0 sama dengan 0, jangan sampai kalian salah mendefinisikan atau mungkin lupa mendefinisikan yang mana menjadi populasi 1 dan yang mana menjadi populasi kedua. Lalu di sini kalau misalnya tadi kan ada perubahan D0 tadi kan jadi sama dengan 0, maka untuk yang rumus Z-nya itu akan menjadi seperti ini. D0 tadi tidak ada lagi kan, harusnya tadi X bar 1 min X bar 2 dikurang D0, tapi karena D0 sama dengan 0 maka akan menjadi seperti itu rumusnya. Kemudian untuk yang ini kalau misalnya taunya diketahui, kemudian kalau taunya tidak diketahui, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, berikutnya untuk yang sampel kecil itu sebenarnya kalau untuk hipotesisnya kurang lebih sama lah dengan yang sampel besar. Bedanya nanti hanya di uji Z-nya saja, tapi tetap di sini perlu didefinisikan juga terlebih dahulu yang mana populasi 1, yang mana populasi 2, karena tadi letak populasi 1 itu ada di depan, kemudian populasi 2 ada di belakang tanda kurang. Nah, kalau ini untuk kasusnya adalah yang D0-nya ini itu tidak sama dengan 0.
Kemudian untuk yang rumusnya, karena tadi untuk sampel kecil, maka yang digunakan ini adalah rumus uji T. Apa namanya? Ini untuk yang ragamnya, kemudian DF-nya tentu beda lah karena ada dua populasi, berarti di sini N1 plus N2 dikurang dengan 2. Kemudian kalau misalnya tau-nya tidak diketahui, maka rumusnya akan menjadi seperti ini, atau bukan masalah tau diketahui atau tau tidak diketahui, tapi di sini adalah eh apa namanya nih, di sini untuk kasus yang variansi satu sama dengan variansi kedua. Jadi di sini variansi kedua populasi sama, maka bisa digunakan rumus untuk uji T-nya yang ini. Nih, karena variansi sama dengan variansi populasi 1 sama dengan variansi populasi 2, maka ini tadi bisa digunakan rumusnya yang ini. Tapi kalau kasusnya adalah variansi 1 tidak sama dengan variansi kedua, maka rumus yang bisa digunakan adalah rumus yang ini. Kemudian ini adalah DF-nya. Jadi berbeda bentuk rumus untuk menghitung T hitungnya, dan juga beda untuk DF-nya sendiri. Nah, karena tadi jadi untuk yang kasus independent sample t-test itu kalian harus menguji dulu apakah variansi kedua populasi itu sama atau tidak. Karena itu tadi kan terdapat perbedaan rumus lah, baik untuk yang DF-nya juga rumus untuk yang T hitungnya. Di sini kan sudah terlihat jelas lah kalau misalnya variasinya sama, maka akan dihitung yang ini, kemudian baru bisa menghitung T hitungnya seperti ini. Tapi kalau variansinya berbeda, maka T hitungnya langsung dihitung seperti ini. Nah, DF-nya juga otomatis berbeda banget lah, karena di sini pola DF-nya untuk yang variasi tidak sama itu seperti ini. Ini bisa memungkinkan nanti DF-nya itu tidak bilangan bulat kayak gitu. Nah, jadi bisa jadi berkoma-koma kayak gitu. Nanti bisa kita lihat untuk contoh soalnya. Nah, sementara kalau di sini kan DF-nya seperti ini untuk yang kasus variasi diasumsikan sama atau variasinya memang sama gitu. Nah, untuk kedua buah populasi. Nah, untuk yang ini adalah kasus dimana D0-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi karena ini sebenarnya sama aja tadi konsepnya dengan yang sampel besar. Jadi kalau D0-nya sama dengan 0, maka di sini bisa dilihat loh untuk yang lower, upper, dan dua arah. Jadi tetap posisinya ini lebih dari sama dengan itu ada di H0 untuk lower, dan H1-nya adalah kurang dari. Sementara untuk upper kurang dari sama dengan itu ada di H0, lebih darinya itu ada di H1. Dua arahnya tetap sama seperti ini. Jadi ini adalah kasus untuk D0-nya itu sama dengan 0. Kemudian rumusnya di sini karena D0-nya karena D0-nya sama dengan 0, maka rumus untuk yang ini itu menjadi rumus untuk yang variasi diasumsikan sama atau standar deviasi kedua populasi sama itu menjadi seperti yang ini. Dan kalau misalnya variasi atau standar deviasi kedua populasi berbeda, maka akan menjadi seperti yang ini. Nah, selain independent sample t-test, untuk di uji tes sendiri itu ada namanya dependent sample t-test. Jadi berbeda di sinilah untuk yang di sini memakai istilahnya ada MUD. Nih, MUD. Ada MUD di sini. Nah, MUD itu adalah selisih nanti antara sesudah dengan sebelum. Jadi selisihnya itu MUD itu. Kemudian di sini D0-nya, ini untuk kasus D0-nya tidak sama dengan 0. Jadi seperti ini bentuk uji hipotesisnya. Jadi nanti kalian harus mengkonstruksi. Nanti kan datanya biasanya untuk yang dependent sample ini ada data sebelum dan data sesudah gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini ada rumus T hitungnya seperti ini. Kemudian nanti ada menghitung D bar. D itu tadi adalah selisih antara pengamatan sesudah dengan sebelum. Kemudian di sini adalah standar deviasinya. Lalu
kalau misalnya dia nolnya sama dengan 0, maka mudah seperti ini aja langsung. Nah, jadi ini untuk lower mu d lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0, kurang dari 0. Kemudian untuk uppernya mu d lebih dari kurang dari sama dengan 0, terus mu d lebih dari 0. Nah, lowernya seperti ini. Jadi untuk D ya memang datanya nanti kalian menghitungnya ya lumayan lah gitu. Nah, kemudian rumusnya akan menjadi seperti yang ini karena tidak ada D0 tadi. Lalu kita masuk ke bagian keputusan. Nah, di sini untuk keputusannya sebenarnya kurang lebih sama lah dengan yang uji satu sampel, hipotesis satu sampel itu. Jadi kalau misalnya untuk kasus uji Z yang menggunakan nilai kritis, jadi kalau Z hitung kurang dari sama dengan min Z alpha, ini kasusnya untuk lower, berarti di sini Z hitungnya itu bernilai negatif. Kemudian kalau yang ini Z hitung lebih dari sama dengan Z alpha. Di sini berarti Z hitungnya itu adalah bernilai positif. Sementara kalau yang ini kan ini tergantung kondisional nanti apakah Z hitungnya positif atau negatif. Kalau positif Z hitungnya nanti menggunakan yang ini untuk yang keputusannya, kemudian kalau negatif yang menggunakan yang ini. Kalau untuk uji T-nya kurang lebih sama, tinggal kalau untuk lower itu seperti ini. Jadi berarti ini T hitungnya negatif, kemudian untuk yang upper ini berarti ini T hitungnya adalah positif. Nah, kalau untuk yang dua arah kondisional sama seperti uji Z tadi. Kemudian contoh di sini untuk keperluan seorang investor ingin mengetahui apakah hasil investasi pada reksadana dan deposito perbankan sama. Untuk keperluan tersebut dipilih 36. Jadi di sini 36 perusahaan. Ini sampelnya jelaslah lebih dari 30. Kemudian di sini juga ada sampel yang berikutnya nih lebih dari 30. Nah, untuk yang 36 perusahaan itu rata-ratanya 13,17% dan standar deviasinya adalah 2,09%. Di sini berarti yang tidak diketahui standar deviasi populasinya, berarti hanya diketahui standar deviasi sampel. Kemudian untuk yang 49 tadi itu rata-ratanya ada 7,55% dan standar deviasinya 1,09. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah hasil rata-rata investasi di reksadana dan perbankan sama? Berarti kan kalau misalnya di sini apakah sama, berarti arahnya ke hipotesis dua arah. Nah, di sini aku misalkan satu atau populasi satu itu sebagai reksadana. Jadi ini yang aku maksud, harus terlebih dahulu didefinisikan yang mana populasi satu, yang mana populasi dua. Kemudian yang menjadi perbankan itu adalah populasi kedua. Nah, lalu untuk berikutnya ketika menuliskan simbol untuk N1 karena sudah didefinisikan 1 dan 2-nya, maka tidak masalah ketika menuliskan seperti ini. Yang N1-nya sama dengan 36, X bar 1-nya sama dengan 13,17 karena di awal sudah didefinisikan bahwa 1 itu adalah punyanya reksadana. Nah, kalau yang kedua itu kan punyanya si perbankan. Nah, jadi sah-sah saja kalau mau menuliskan seperti ini. Nah, tadi kan karena mu 1-nya adalah reksadana, kemudian perbankannya adalah 2, populasi kedua, berarti kan ini adalah hipotesisnya dua arah karena kan tanyanya apakah kedua populasi itu mempunyai rata-rata yang sama, atau di sini pertanyaannya adalah rata-rata hasil investasi di reksadana dan perbankan adalah sama. Kemudian karena di sini taunya tidak diketahui, maka yang digunakan adalah rumusnya yang ini, menggunakan standar deviasi sampel, diperoleh Z hitungnya adalah 14,729. Tinggal mencari Z nilai kritisnya. Berarti kan alfanya diketahui adalah 5%. Kemudian di sini menghitung Z-nya pun sama, Z hitungnya tadi kan karena dia dua arah berarti Z alfa per 2 berarti 5% dibagi 2 itu 0,025. Kemudian cara menghitung ini juga sama konsepnya dengan yang hipotesis 1. Lalu dapat di sini untuk yang alfa 5%
Z alfa per 2-nya itu bernilai 1,96. Karena ini positif, maka yang diambil untuk daerah keputusannya adalah yang ini. Nah, ini nilainya sudah pasti lebih besar daripada Z kritis atau Z hitung, maka H0 ditolak. Jadi di sini terdapat perbedaan rata-rata hasil investasi di reksadana dan perbankan pada taraf nyata 5%. Jadi di sini kesimpulannya bisa diambil untuk yang pada taraf nyata 5% atau 0,05. Kemudian contoh berikutnya ini untuk yang sampel kecil lah. Jadi sampel kecil berarti datanya data mentah, berarti kalian harus bikin nanti ini nanti ada video tersendiri bagaimana proses berhitungnya di Excel dan juga di SPSS. Kemudian di sini apa namanya nih, yang laki-laki ada berapa orang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 sampel, ada 9 jumlah sampelnya. Kemudian yang perempuan itu ada 7. Jadi pertama di sini yang didefinisikan sebagai populasi 1 itu adalah perempuan, berarti dan populasi 2-nya adalah laki-laki. Pertanyaannya, apakah skor perempuan lebih tinggi daripada skor laki-laki? Jadi versi pertama di sini adalah perempuan yang sebagai populasi pertama dan laki-laki sebagai populasi kedua. Kalau dari pertanyaan yang ini bisa kita bikin itu berarti mu1 lebih tinggi atau lebih besar daripada mu2 lah. Nah, tapi di sini kita tidak tahu masuk kemanakah mu1 lebih dari mu2 lebih apa mu1 lebih dari mu2 itu apakah masuk ke H1 atau masuk ke H0 gitu. Nah, untuk itu kita bisa selidiki juga nanti dari selisih rata-rata kedua populasi. Kalau misalnya nanti ternyata perempuan lebih besar daripada laki-laki untuk rata-ratanya, maka itu kemungkinan besar nilai T hitungnya positif. Tapi kalau misalnya nanti didapat bahwa laki-laki yang lebih besar daripada perempuan untuk rata-ratanya rata-ratanya, maka akan diperoleh nanti ini nih negatif gitu. Jadi kita lihat dulu bagaimana prosesnya perhitungan manualnya. Nah, di sini kalian harus bisa menggunakan, jadi tabulasinya itu per item atau per populasi, menghitung basic yang harus kalian hitung, harus bisa hitung adalah menghitung rata-rata dan menghitung standar deviasi dengan cara seperti ini. Nah, ini harus kalian bisa semuanya ini dikerjakan dengan perhitungan Excel. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk rata-rata dari perempuan itu adalah 79. Kemudian setelah dihitung juga rata-rata laki-laki itu adalah 78. Berarti rata-rata perempuan itu lebih besar daripada rata-rata laki-laki. Kemungkinan itu sudah pasti bahwa kemungkinan besar itu T hitungnya itu lebih besar perempuan bernilai positif lah kemungkinan. Tapi coba kita lihat dulu. Tapi di sini kan kita harus selidiki dulu apakah variansinya itu kedua populasi variansi dari laki-laki dan perempuan itu sama atau tidak. Jadi di sini kita akan menggunakan tabel bagian yang kolom Levin test. Levin test ini yang kita lihat adalah yang nilai signifikansinya ini. Kalau nilai ini lebih daripada alfa, maka sudah bisa dipastikan dan sudah bisa disimpulkan bahwa variasi kedua populasi itu sama. Nah, ketika variasi kedua populasi itu sama, maka untuk nilai T-nya yang digunakan adalah yang ini, kemudian DF-nya yang ini, kemudian signifikansinya ini yang digunakan. Tapi kalau misalnya variasinya tadi tidak diasumsikan sama atau kita memperoleh bagian yang ini ternyata kurang daripada alfa, maka yang T hitung yang digunakan itu adalah yang ini, DF-nya yang ini, kemudian signifikasinya adalah yang ini. Jadi di sini sebenarnya terlihat jelas bahwa ada perbedaan di sini untuk T hitung, kemudian ada perbedaan di DF. Jadi hati-hati sebelum untuk yang kasus independent sample t-test, kalian harus pastikan terlebih dahulu bahwa kedua populasi itu diasumsikan sama atau tidak variansi keduanya gitu. Kalau misalnya sama berarti pakai yang mana, kalau yang beda pakai yang mana. Jadi harus benar-benar dipastikan dulu sebelum kalian menghitung lebih jauh.
Lalu untuk kesimpulan sendiri, oh ya tadi kan karena tadi kan diperoleh bahwa variasi diasumsikan sama, maka kita harus menghitung yang namanya SP kuadrat. Diperoleh ini hitungannya berdasarkan Excel semua lah. Jadi yang tertulis ini hanya pembulatan tertulis, tapi kalau misalnya di Excel kan itu sudah beda konsep gitu. Nah, dari dapat hitungnya adalah 0,234, bisa dilihat di sini apakah sama. Nah, sama 0,234 karena perhitungannya menggunakan Excel, tapi kalau kalian menghitung menggunakan kalkulator bisa jadi ini selisih gitu. Karena nanti ada yang dibulatkan. Kemudian di sini sudah tadi kan gue bilang bahwa kalau misalnya rata-rata perempuannya lebih besar daripada rata-rata laki-laki, maka kemungkinan T hitungnya itu akan positif, dan ternyata kan benar T hitungnya itu adalah positif. Nah, kita balik lagi ke tadi ke hipotesis, karena ini T hitungnya positif, itu berarti kan tadi kalau aku bilang kalau T hitungnya positif, T hitung negatif itu ada di lower, kalau T hitung positif ada di upper. Berarti untuk mu1 lebih daripada mu2 ini seharusnya itu ada di H1. Ada di H1 seperti yang ini. Jadi ini adalah hipotesisnya, karena tadi kan T hitungnya itu adalah positif, dan ini adalah mu1 lebih daripada mu2, dan itu berarti posisinya ada di H1 karena tadi T hitungnya adalah positif. Kemudian nah, untuk yang kasus berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya laki-laki yang berada di populasi 1, kemudian perempuan yang ada di populasi kedua. Jelas tadi kan bisa kalian ingat, laki-laki itu 78, perempuan itu 79. Itu berarti kondisinya adalah T hitungnya negatif lah, karena tadi kan perempuan lebih besar daripada laki-laki untuk rata-rata hitung. Kemudian di sini kan pertanyaannya adalah skor perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Itu berarti mu1 itu lebih kecil daripada mu2. Nah, ini tadi kan karena rata-rata yang laki-laki lebih kecil daripada rata-rata perempuan, berarti kemungkinan besar itu adalah T hitungnya negatif. Nah, kalau misalnya T hitung negatif, maka yang ini masuk ke dalam H1, dan otomatis ini adalah hipotesisnya jenis yang lower tail test. Nah, jadi di sini bentuknya. Kemudian untuk perhitungannya nanti silahkan kalian lihat untuk video yang terpisah dari ini, bagaimana proses perhitungannya dengan menggunakan Excel dan SPSS. Kemudian ini tadi karena bertukar kan, makanya jadi nilai T hitungnya menjadi negatif. Nah, tapi DF-nya tetap, ininya tetap. Cuman di sininya berhitung jadi negatif. DF ini tetap gitu. Jadinya kalau misalnya tadi SP kuadratnya tetap sama, yang beda hanya di T hitung. Tadi kalau misalnya perempuan yang populasi 1, laki-laki populasi 2, maka T hitungnya positif. Kalau tadi kan laki-laki di populasi 1, perempuan populasi 2, maka T hitungnya menjadi negatif. Lalu di sini untuk daerah keputusan kan tadi silakan nanti kalian cek untuk yang alfa 0,01, DF-nya nanti DF-nya itu sama dengan 14, maka berapakah nilai T alfanya? Kan ini adalah uji satu arah, berarti T alfa. Nah, di sini yang kutulis adalah min 2,264. Jadi di sini kita bandingkan tadi antara ini dan ini. Nah, ini dibandingkan, maka H0 diterima. Berarti kalau H0 diterima itu mu1 itu kalau H0 diterima berarti tidak benar bahwa skor laki-laki itu lebih rendah daripada skor perempuan. Berarti tadi kan H1-nya adalah mu1 lebih kecil daripada laki-laki. Berarti kan kalau misalnya H0 diterima, H0-nya berarti skor laki-laki itu lebih besar daripada skor perempuan. Berarti pernyataan yang tadi itu salah gitu. Nah, bahwa skor perempuan bahwa skor laki-laki itu lebih besar daripada skor perempuan, bukan skor perempuan yang lebih besar daripada laki-laki.
Nah, ini kan kesimpulan untuk yang versi kedua. Kalau kesimpulan versi pertama tadi itu diperoleh apa? Ini. Nah, juga H0-nya diterima lah. Jadi kalau di sini kan tadi H0-nya adalah apa namanya tuh yang rata-rata perempuannya lebih kecil daripada rata-rata laki-laki, kemudian yang H1-nya adalah rata-rata perempuannya lebih besar daripada yang laki-laki. Jadi kesimpulannya itu sama meskipun dia menggunakan ini apa posisi populasi 1 dan 2-nya itu berbeda. Yang mana 1 yang mana 2-nya beda, tapi tetap kesimpulannya itu sama. Nah, di sini juga ada nilai signifikansi 0,818. Jadi kalau misalnya nilai yang ini itu lebih besar daripada nilai yang ini lebih besar lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Kalau lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Nah, kalau misalnya ini kan ada dua arah lah, ini kan signifikansi untuk dua arah, tapi karena signifikansinya itu satu arah, jadi memang ini belum kuperbaiki bahannya. Kalau signifikansinya satu arah, jadi kalau misalnya ujinya satu arah, maka yang ini dibagi dua, jadi 0,818 itu dibagi dengan 2. Nah, itu nanti dibandingkan dengan alfanya. Tapi kalau misalnya uji dua arah, signifikansinya kan perlu dibagi 2. Lalu apa namanya untuk yang ini, nah ini kasus untuk yang dependent sample. Jadi ada data sebelum dan sesudah. Nah, kalau misalnya untuk yang dependent sample ini, kalau sifatnya adalah mengurangi sesuatu yang buruk, maka sesudah itu lebih kecil daripada sebelum. Tapi kalau sifatnya itu adalah meningkatkan meningkatkan sesuatu yang lebih menguntungkan, itu berarti sesudah lebih besar daripada sebelum. Nah, kalau kasus di sini ini adalah kerusakan terhadap produk pakaian. Berarti kan intinya mengurangi yang tidak baik. Karena mengurangi yang tidak baik, maka seharusnya ketika diadakan pelatihan atau diadakan satu treatment, maka kerusakan itu harusnya lebih kecil daripada sebelum diadakan treatment. Jadi kalau untuk kasus dependent ini, dia orangnya sama tapi berbeda treatmentnya sebelum dan sesudah. Jadi kalau misalnya kalian berbicara tentang untung, berbicara tentang bunga, berbicara tentang peningkatan kinerja, itu berarti MIUD-nya sesudahnya lebih besar daripada sebelum. Tapi kalau masalah mengurangi kerusakan, mengurangi kerugian, terus mengurangi angka pencurian, angka tingkat kejahatan, itu berarti sesudah lebih kecil daripada sebelum. Jadi tolong diingat itu konsepnya. Lalu di sini contohnya ini tadi alfa. Tadi pokoknya setiap kali kesimpulan harus jelas alfanya berapa persen. Nah, pada taraf alfa 5%, SB adalah sebelum, SD adalah sesudah. Kemudian tadi jumlah sampelnya ada 10, alfanya itu tadi. Pertanyaannya, apakah harapan manajer bahwa pelatihan meningkatkan keterampilan sehingga kerusakan semakin kecil dapat terwujud? Berarti itu artinya kerusakan yang setelah dikasih pelatihan itu lebih kecil daripada yang sebelum diberi pelatihan. Berarti yang ini. Nah, kalian lihat dan perhatikan baik-baik bagaimana konstruksi dari MIU SD dan SB ini bisa menjadi MIUD lah. Jadi awal mula, karena kan kita bekalnya dari sini dulu, bekal dari sini nih. Kemudian nanti kan akan jadi seperti ini. Jadi SB-nya pindah ruas. Kemudian tadi kan MIUD itu konsepnya MIU SD dikurang MIU SB. Jadi D itu adalah selisih sesudah dengan sebelum. Maka akan menjadi seperti ini. Kita punya bahwa MIUD itu kurang dari 0, tapi kita tidak tahu apakah posisinya MIUD kurang dari 0 itu ada di H1 atau ada di H0. Kita lihat di sini bagaimana nilai debarnya. Debarnya negatif, maka kemungkinan besar ini kan sudah pasti nih, lihat T hitungnya negatif. Nah, kalau T hitung negatif itu berarti dia masuk di kategorinya uji hipotesis yang lower tail test lah, karena T hitungnya negatif. Berarti kasusnya di sini untuk yang MIUD kurang dari 0 itu berarti di H1. Nih, sama seperti ini di H1. Lalu kita lihat bagaimana kesimpulannya. Ini perhitungannya semuanya menggunakan Excel. Nanti lihat kalian di videonya bagaimana proses perhitungannya. Kemudian ini DF-nya sama seperti yang one sample atau satu sampel, karena di sini orang yang sama tapi beda treatment lah. Jadi
untuk yang T alfanya ini kalian cek lagi di tabel bagaimana, apakah seperti itu perhitungan hasil diperoleh. Kemudian tadi ini dibandingkan negatif dengan negatif, jelas ini lebih kecil daripada yang T hitungnya lebih kecil daripada T alfa, maka H0 ditolak. Nah, ini adalah hasil SPSS. Di sini, nah ini sama kan? Nah, sama karena apa? Karena aku menggunakan Excel. Tapi kalau misalnya kalian tidak menggunakan Excel, maka kemungkinan bisa jadi akan selisih gitu. Nah, kemudian di sini dilihat ini nilai signifikansinya adalah 0,002 dibagi dengan 2, 0,001 itu dibandingkan dengan alfanya tadi 5%, jelas ini lebih kecil daripada 5% itu tadi. Nah, karena itu lebih kecil, maka H0 ditolak. Berarti di sini perlu lagi pelatihan H0 ditolak ya. Berarti kalau H0 ditolak berarti pelatihan tadi sebenarnya sudah ini ya, sudah memenuhi harapan harapan pemilik perusahaan bahwa kerusakan yang ditimbulkan itu lebih kecil. Jadi setelah pelatihan itu. Nah, atau bisa kalian tulis seperti ini. Jadi kerusakan setelah diadakannya pelatihan itu lebih kecil daripada sebelum pelatihan, tapi ingat ini kita mengambil kesimpulannya itu pada taraf nyata 5% atau 0,05. Nah, sekian untuk uji hipotesis 2 sampel. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun silahkan kalian kita diskusikan di grupnya masing-masing. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.